Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan dan penjaminan mutu di era sekarang dan masa yang akan datang sebagai tugas kuliah dari eh, mata kuliah penjaminan mutu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa mutu pendidikan itu akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang ada. Jadi pendidikan juga akan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau pendidikan itu tidak mengikuti perkembangan, maka nanti peserta didiknya itu tidak siap untuk menghadapi tantangan zaman tersebut. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu perkembangan era industri ya. Era industri dari mulai 1.0, 2.0, 3.0 sampai saat ini adalah kita sudah masuk era industri 4.0. Waktu zaman dahulu, waktu awal-awal era industri berkembang, industri itu masih menggunakan mekanisasi mesin uap ya seperti gambar nomor 1, kemudian masih manufaktur baru, kemudian industri-industri tekstil baru muncul, pertambangan, kemudian peralatan mesin dan pabrik bertenaga uap. Dan rata-rata zaman dulu itu manual ya, masih menggunakan tenaga manusia. Kebanyakan masih menggunakan tenaga manusia, masih manual. Selanjutnya mengalami perkembangan di era industri atau revolusi industri 2.0, di mana teknologi sudah mulai ada, teknologi mesin, kelistrikan, kemudian dari segi produksi, kemudian juga sudah berkembang industri dengan model globalisasi, mesin turbin, penggunaan telegraf, gas, dan pasokan air secara luas sudah mulai dikembangkan. Lanjut ke era industri 3.0, di mana di situ sudah ditemukannya komputer, kemudian internet, terus manufaktur digital, IT dan OT, kemudian digitalisasi, otomasi jaringan, dan mesin digital. Nah, tapi ini baru awal-awal era revolusi industri 3.0 yang baru ditemukannya komputer dan internet. Cuma pemanfaatannya belum semaksimal sekarang. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, di mana seperti yang kita ketahui banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan secara otomatis ya, dan banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tadinya dikerjakan secara manual sekarang sudah menggunakan mesin dan berbasis computerized ya. Sudah ditemukannya juga robot-robot canggih untuk membantu pekerjaan industri, kemudian big data, internet of things, pabrik cerdas, pengetahuan mesin, dan artificial intelligence ya, seperti misalnya sudah ada Google dan sebagainya. Dan di industri ini sudah banyak memanfaatkan eh, kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, perkembangan era revolusi industri ini berpengaruh terhadap perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan secara global. Dalam hal teknologi, disrupsi teknologi akan berdampak pada semua sektor. Penerapan otomatisasi, kemudian artificial intelligence, dan big data di semua sektor sudah kita rasakan semua ya. Konektivitas 5G juga sudah mulai ditemukan, seperti kendaraan otonom, drones, dan sebagainya. Bahkan sekarang juga sudah ditemukan pencetakan secara 3 dimensi ya, atau 3 dimensi printing. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan di era industri 4.0 ini. Kemudian di sosiokultural, perubahan demografi juga terasa ya, profil sosial ekonomi, kemudian yang terjadi di populasi dunia ini. Di antaranya adalah
meningkatnya usia harapan hidup dan usia lama bekerja. Kemudian tumbuhnya migrasi, berkembangnya urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah semakin bertambah. Kemudian meningkatkan tenaga kerja yang terus bergerak atau mobile dan fleksibel. Kemudian muncul kepedulian konsumen terhadap etika, privasi, dan kesehatan. Apalagi di era pandemi ini ya, kalau kita lihat sekarang seperti ambil contohnya ojek ya, ojek dulu kan ojek pangkalan, sekarang udah ada ojek online dari berbagai aplikasi. Nah, di sana sudah terasa juga kepedulian terhadap konsumennya. Dari segi etikanya berbeda, pelayanannya berbeda terhadap kita, berbeda kita ketika naik ojek yang pangkalan, cara etikanya, kemudian pelayanannya terhadap kita berbeda dengan ketika naik ojek online. Dia akan lebih baik, lebih peka terhadap konsumen, lebih peduli terhadap konsumen. Bahkan di era pandemi ini pun mereka menyiapkan seperti alat-alat yang untuk menjaga kesehatan ya dari penyebaran virus, seperti ada tameng misalnya di belakang punggungnya ojek pangkalan, ojek online maksud saya. Terus kemudian ada juga pembatas di itu ya, di taksi online kita lihat sering ada pembatasnya. Nah, itu kan sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen. Terhadap lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Malah banyak yang tereksploitasi ini. Seperti habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, permukaan air laut, bahkan sekarang ini banyak terjadi bencana-bencana yang katanya disebabkan oleh perkembangan industri pada saat ini. Nah, di antara dampak industri 4.0, banyak disrupsi pekerjaan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan secara otomatis ya. Contohnya seperti operator mesin jahit, kemudian pegawai gedung, agen perjalanan, banyak yang sudah tergantikan, banyak yang berkurang, superbis, perancang busana, bahkan arsitek pun sekarang sudah ada aplikasi yang bisa membuat rancangan gedung ya. Kalau dulu mungkin digambar, tapi sekarang sudah ada aplikasi. Bahkan sudah dikembangkan juga secara otomatis ya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan arsitek sudah banyak berkurang juga di masa yang akan datang. Nah, kemudian di antara dampaknya juga meningkatnya kebutuhan dunia kerja terhadap keterampilan aras tinggi atau high order skill. Nah, di masa yang akan datang, kemampuan memecahkan masalah dengan kognitif dan sosial akan menjadi semakin penting. Jadi kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang. Nah, di era industri 4.0 ini kita lebih banyak bekerja untuk memecahkan suatu masalah secara kognitif ya dan sosial. Malah itu dirasakan sangat penting ketimbang kita keterampilan fisik dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mengikuti perkembangan industri 4.0. Kemudian apa hubungannya dengan pendidikan? Nah, kita langsung saja ya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Di mana Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045. Nah, saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi. Yang pertama adalah tantangan ekosistem ya. Di mana situasi sekarang banyak sekolah-sekolah itu hanya memberikan tugas dan kemudian manajemen sekolah yang terlalu administratif,
Kemudian masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Bahkan sampai SD pun masih banyak yang belum melibatkan orang tua. Padahal pendidikan itu adalah di antara penanggung jawabnya adalah orang tua, dan harus ada peran orang tua di rumah untuk mensukseskan suatu pendidikan ya. Di masa yang akan datang, seharusnya ekosistem sekolah adalah sekolah harus menjadi sebagai kegiatan yang menyenangkan. Dan kemudian pimpinan juga memberikan pelayanan. Manajemen sekolah juga harus bisa berkolaboratif dan kompeten. Kemudian keselarasan pendidikan di rumah dan di keluarga harus seimbang. Ya, jadi tidak hanya pendidikan itu berjalan di sekolah saja, tapi di rumah juga harus bisa selaras ya dengan program pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian untuk situasi guru, kategori guru, situasi sekarang adalah guru sebagai pelaksana kurikulum. Ya, pada saat ini kita melihat banyak guru hanya sebagai pelaksana kurikulum saja. Kemudian juga guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Jadi sumber belajarnya hanya kepada guru saja gitu ya. Kebanyakan sekolah pada saat ini. Kemudian pelatihan guru hanya berdasarkan teori. Dan PAUD, metode drilling dan teacher centered. Sedangkan di masa yang akan datang, seharusnya guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Bahkan di negara maju pun kita sering dengar bahwa kalau misalnya siswa itu ada 10 siswa dalam satu kelas, maka harus ada 10 kurikulum. Satu siswa punya kurikulum tersendiri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian di masa yang akan datang, guru juga harus sebagai fasilitator dan dari berbagai sumber pengetahuan. Jadi guru itu bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tapi sebagai fasilitator ya. Fasilitator tuh kita mengarahkan murid-murid untuk mengambil sumber pengetahuan dari tempat yang lain. Kemudian pelatihan guru juga harus berdasarkan praktek yang ada di lapangan, tidak hanya sekedar teori saja. Kemudian PAUD harus kompetensi meliputi pedagogik dan sosial emosional. Kemudian kita lompat ke kurikulum ya, di mana situasi sekarang itu banyak kurikulum yang hanya dikembangkan berdasarkan perkembangan linearitas. Kemudian kurikulum hanya berdasarkan konten saja. Kemudian juga fokus kepada kegiatan akademis. Kemudian ada terjadi patahan antara kurikulum PAUD sama kurikulum SD, dan pelatihan vokasi hanya dipimpin oleh pemerintah. Di masa yang akan datang, kurikulum itu harus lebih fleksibel. Seperti tadi yang kita bahas, harus berorientasi kepada siswa, kemampuan siswa, bakat siswa, bukan hanya sekedar linearitas saja. Kemudian juga kurikulum harus berdasarkan kompetensi atau kemampuan para peserta didik. Dan juga kita harus fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter. Ya, tidak hanya pengetahuan dan akademisi. Kemudian transmisi mulus dari PAUD ke TK. Jadi tidak ada patahan ya. Jadi kurikulumnya itu nyambung. Ketika di PAUD kurikulumnya seperti ini dan disiapkan untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu masuk sekolah dasar. Dan pelatihan vokasi dipimpin oleh industri sesuai dengan kebutuhan industri pada era saat nanti. Kemudian pada sistem penilaian pada saat ini adalah masih bersifat sumatif atau hukuman. Ya, masih banyak kita temukan bahwa sistem penilaian pendidikan di Indonesia saat ini masih bersifatnya itu menghukum. Ini bisa, ini tidak bisa gitu. Kalau sudah tidak bisa ya berarti ini nggak bisa gitu kan. Jadi bersifat hukuman. Di masa yang akan datang, penilaian itu harus lebih bersifat formatif atau mendukung. Jadi ketika siswa itu mendapatkan nilai yang tinggi di satu mata pelajaran, misalnya bahasa Inggris, nah maka di situ didukung.
itu yang dikejar gitu. Makanya kalau kita kursus ya, kalau kita mengkursuskan anak kita misalnya, harusnya kita melihat nilai yang tertinggi. Misalnya nilai tertingginya bahasa Inggris. Nah, kita kembangkan bahasanya terus. Kita masukkan ke tempat kursus misalnya. Kita kembangkan di situ karena memang di situ bakatnya dia. Jangan seperti saat ini. Saat ini misalnya kita kurang di matematika anak kita. Tapi kita lesin matematika. Nah, dia tuh sebenarnya udah nggak bisa di matematika, tapi malah kita lesin matematika bukannya bisa malah tambah pusing, biasanya kayak gitu. Nah, penilaian model seperti ini di masa yang akan datang itu sudah tidak terpakai ya. Nanti yang terpakai adalah penilaian bersifat mendukung atau formatif. Seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih buat Pak Didi yang telah memberikan kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.